أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين سلام قولا من رب رحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أما بعد Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saimin dan saimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Dia telah memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Begitu juga Allah memberikan kepada kita nikmat kesehatan jasmani dan rohani, sehingga alhamdulillah di hari yang kelima atau hari yang keenam dalam menjalankan ibadah siam Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ganjaran yang sangat luar biasa dalam melaksanakan aktivitas siam pada hari ini. Karena setiap amal ibadah perbuatan yang kita lakukan sehari-hari dinilai ibadah, dan kita yang hadir di majelis dan halaqah ini dinilai ibadah. Para malaikat hadir dalam majelis ini mendoakan kita, ya Allah ampunkanlah si fulan, ya Allah ampunkanlah si fulanah, ya Allah berikanlah rahmat kepada si fulan, di si fulanah juga, ya Allah berikanlah karunia rahmatmu dan berkahmu kepada si fulan dan si fulanah hingga kita keluar dari majelis halaqah ini. Dan pula selawat dan salam kepada kekasih kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dialah merupakan panutan dan pedoman hidup kita, yang apabila kita ikuti jalannya kita akan selamat dunia dan akhirat. Namun bila kita melenceng dari ajarannya, sudah pasti kita akan jatuh ke kubang neraka jahanam. Na'udzubillah thumma na'udzubillahi min dzalik. Seorang nabi yang apabila kita bacakan satu selawat kepadanya, maka Allah akan selawat kepada kita 10 kali. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashran. Barang siapa yang selawat kepadaku, maka yang baca selawat Allah berikan 10 selawat. Allah selawat kepada makhluknya adalah hal yang sangat luar biasa. Kita puji sama atasan kita, bos kita, ketua kita, kita udah bangganya setengah mati. Ini Allah memberikan kita selawat kepada mereka yang membacakan selawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah selawat kepada beliau. Allah berikan selawat kepada kita 10 kali, sekali selawat. Artinya apa? Allah berikan selawat kepada makhluknya. Allah berikan kejayaan, kesuksesan, kesehatan, sehat walafiat, anak cucu keturunan semuanya sukses, anak cucu keturunan semua sehat walafiat. Nah, kita-kita ini yang sukses, yang hebat-hebat, yang saat ini duduk di majelis ini, itu karena Allah Subhanahu wa taala memberikan selawat kepada ayah dan ibu kita yang pernah selawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah selawat kepada beliau sebanyak-banyaknya, insyaallah kita akan selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada kali ini sedikit ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap, udah sedap ngeri lagi. Karena pembahasan ini adalah pembahasan khilafiyah antar ulama. Apa itu materi yang saat ini akan kita bahas insyaallah setengah jam ke depan? Yaitu tentang halal dan haramnya bunga bank. Banyak ulama yang berselisih paham tentang apakah halal atau haramnya bunga bank. Yang setahu kita, kebanyakan dari kita ada yang mengatakan bunga bank itu haram. Dibukalah YouTube, Ustadz Abdul Somad mengharamkan bunga bank, Ustadz Khalid Basalamah mengharamkan bunga bank, Ustadz Khalid Basalamah dan Ustadz yang lain.
Kebanyakan ustadz-ustadz di Indonesia mengharamkan bunga bank. Tapi ada komunitas dan ulama yang menghalalkan bunga bank ini. Kayak di Indonesia ini seperti Buya Syakur, kemudian Buya Rozi. Jadi ini permasalahan khilafiyah di kalangan ulama. Khilafiyah di kalangan ulama. Sehingga imbasnya umat yang ilmu agamanya sedikit terbawa-bawa dengan hasil fatwa ulama-ulama tersebut. Sehingga ada di antara kita, misalnya saudara kita yang kerja di bank konvensional, langsung kita cap, oh kamu makan uang api neraka, yang kau makan itu adalah riba. Jadi di teror, jangan kerja di bank konvensional, nanti kerja di bank konvensional akan dapat dosa yang sangat besar, makan uang haram, makan uang riba dan segala macam. Nah, ini insya Allah akan kita bahas pada pengajian kali ini, meskipun tidak sempurna sekali, karena kalau kita membahas halal dan haramnya bunga bank membutuhkan waktu 2 hari atau 3 hari. Ini kita poin-poin pentingnya saja, ya, tidak membahas secara mendalam. Kami membawa 2 buku. Buku pertama ini mengharamkan mutlak bunga bank dan segala macam produk-produk yang ada di perbankan. Kita yang menabung di bank konvensional haram. Punya kartu debit bank konvensional haram. KPR haram. Kredit kereta, kredit model yang berbasis konvensional haram, karena dia termasuk ribawi, masuk di kategori ribawi. Apalagi kartu kredit haram. Ini mau jatuh awaknya. Kartu kredit haram. Ini menurut ulama yang mengharamkan bunga bank. Pembandingnya, ini kalau buku ini berasal dari Saudi Arabia. Darul Ifta, semacam dewan mufti di Saudi Arabia yang mengharamkan semua produk-produk yang ada di perbankan. Mau itu tabungan, mau itu deposito, mau itu segala macam. Mohon maafnya ya, saking kerasnya ini, saya pun agak ngeri-ngeri sedap, merinding juga nih. Sampai orang yang kerja di perbankan, yang nyapu aja office boy itu udah kena penghuni neraka ini. Ngeri-ngeri sedap juga saya membaca buku ini. Ya, yang bank konvensional, ya, bank konvensional, bukan bank syariah, bank konvensional. Karena bahkan misalnya kita yang lagi nunggu yang biasanya di bank itu kita nunggu kan ngantri gitu kan, ada bonbonnya, ada permen itu biasanya, kemudian ada dikasih minuman, yang kita minum itu adalah neraka. Yang kita makan dari bank itu adalah neraka, karena dia adalah hasil ribawi, hasil bunga yang didapatkan oleh perbankan, dan itu adalah haram. Nah, ini kelompok-kelompok seperti ini. Ya, wallahu a'lam, apakah ini benar dan salah, kita berpijak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai counter menjawab pembanding. Ini bukunya jelek kali bukunya nih. Kalau ini bukunya cantik, ini koyak-koyak karena saking kami banyak membacanya, gitu. Saking koyaknya, ya Allah, bertelanjang dia. Ini menghalalkan semua aktivitas yang ada di perbankan. Menghalalkan 180 derajat apa yang disampaikan oleh yang mengharamkan aktivitas bunga bank. Perbankan, bukan bunga bank, semua perbankan. Ini menghalalkan. Mau kita nabung di bank konvensional, monggo, nggak ada haram. Mau kita deposito uang di bank konvensional, monggo, nggak ada haram. Mau kita KPR, ini kan KPR rumah ini, dengan bank konvensional, monggo, bukan haram. Belum masuk kategori riba, belum memenuhi syarat riba. Kita pinjam uang ke bank, menurut mereka kita pinjam uang ke bank hukumnya halal, bank konvensional hukumnya halal, bukan haram. Kita
apply itu apa, daftar kartu kredit, kita punya kartu kredit halal, bukan haram. Deposito halal, bukan haram. Jadi apa yang difatwakan oleh ulama-ulama Saudi Arabia berbanding terbalik, kalau bisa saya sampaikan 360 derajat. Ini menghalalkan dan ini mengharamkan. Nah inilah umat jadi bingung ini, entah mana yang benar ini. Entah mana. Kredit kereta, kredit mobil boleh, halal. Sedangkan mereka jangan diambil. Nah, ini kaum yang mengharamkan aktivitas produk perbankan terbagi dua mereka ini. Ada yang mengharamkan mutlak, ada yang menghalalkan dengan kondisi tertentu. Contoh, misalnya kita gajian pakai payroll, bank konvensional payroll. Setiap bulan gaji kita ada di bank itu. Nah, kelompok ini terbagi dua. Kelompok pertama nggak boleh, payroll juga haram. Karena itu bersumber dari bank konvensional, bunga bank, itu haram. Tapi kelompok ini terbagi dua. Kelompok yang pertama haram mutlak, yang kedua dengan ketentuan. Kalau misalnya itu kita menabung nggak masalah, jangan ambil bunganya, itu kata mereka. Kalau kita menabung, kemudian kita ada gaji, payroll, kita pakai istilah payroll, gaji setiap bulannya, jangan ambil bunganya, ambil jerih payah kita, ambil gaji asli kita, jangan ambil bunganya, ambil semuanya, pindahkan ke syariah, ambil semuanya, pindahkan ke syariah supaya aman. Kemudian kartu debit juga itu halal diambil, di ATM manapun halal diambil, tapi jangan ambil bunganya. Kata kita ini bunga berapa lah bunga? Alah, dipotong lebih banyak daripada bunganya. Dipotong 10.000, bunga cuma cepek. Kayak mana itu? Kayak mana mau ngambil bunganya? ADM-nya aja udah 10.000. Belum lagi uang ADM kartunya, ATM-nya. Nah, ini ulama-ulama kita berbeda pendapat. Nah, yang tadi menghalalkan ini dari mana, Ustaz? Ini dari Dewan Mufti di Al-Azhar, Darul Ifta Al-Masriyah, Dewan Mufti Al-Azhar di Mesir. Di Mesir. Kalau ini di Arab Saudi. Di Arab Saudi. Nah, mengapa alasan mereka mengatakan halal? Ini akan kita sampaikan. Kita akan tutup yang mengharamkan. Nanti sakit hati kita nanti. Ya, kayak nanti kalau kita bahas yang haram tentang menabung uang di bank nanti uang kita seperti ini nih. Ini ada hadisnya nih. Nah, ada hadisnya nih. Dirhamun riban ya'kuluhu ar-rajulu wa huwa ya'lamu ashaddu min 36 zaniyatan. Kita nabung uang ke bank nih, uang ke bank. Itu kan ada imbas bercampur baur dengan uang-uang bunga bank yang nggak jelas. Kita ambil itu, kita gesek, kita ambil dari ATM. Nah, ini apa ancamannya ini? 1 dirham atau kita terjemahkan 1 rupiah saja yang dimakan berasal dari ATM tadi itu, dan dia mengetahui kalau bank konvensional itu adalah hukumnya haram, maka dosanya setara lebih parah daripada berzina dengan 36 pelacur. Nah, makanya saya nggak mau baca ini, ngeri nanti. Jadi kena semua kita nanti nih. Yang kredit kereta, kredit mobil, KPR, yang punya deposito, yang punya kartu kredit, ngeri. Ya. Kemudian ada lagi hadis yang lain, kalau dosa bunga bank itu yang setara dengan riba, ya lebih riba itu punya 70 sekian pintu. Yang paling kecil dosa riba itu adalah menikahi ibu kandungnya sendiri. Itu ada hadisnya. Nah, jadi
karena ini bunga bank termasuk sudah dimasuk dalam kategori riba. Nah, itulah tadi diancam-ancam lah. Jadi yang minjam uang di bank, KPR, kartu kredit, kemudian minjam yang lainnya, kredit kereta, kredit mobil, maka dosanya lebih parah daripada dia menikah ibu kandungnya sendiri. Nah, ini. Nah, ini kita tutup. Terserah kepada bapak dan ibu, niat masing-masing. Kalau mau mengikuti fatwa ulama dari Saudi, MUI sudah mengharamkan. MUI kita, Indonesia, mengharamkan mengikuti fatwa ini. Kalau bapak dan ibu mengikuti fatwa ini dan fatwa MUI, ya silahkan. Jadi yang saat ini lagi ada KPR berjalan, kredit mobil, udah pindahkan semuanya ke syariah. Yang punya uang di bank-bank konvensional pindahkan ke syariah. Ya, kalau misalnya ada di antara kita yang mengatakan bunga bank haram, kami hanya sekedar menyampaikan. Ya, kalau ada di antara kita tabungan-tabungan, kemudian kredit yang ada di bank-bank konvensional pindahkan ke bank syariah. Dan perlu diingat, masalah bunga bank ini masalah kontemporer. Di zaman Nabi tidak ada hukumnya. Nggak ada bank di zaman Nabi, nggak ada kartu kredit di zaman Nabi, nggak ada e-wallet di zaman Nabi, itu nggak ada. Jadi karena ini adalah masalah kontemporer, ulama berijtihad. Ijtihadnya ulama Saudi haram produk bank. Namanya ijtihad. Ijtihad itu bisa salah, bisa benar. Kalau salah, ulama itu tetap dapat pahala. Satu pahalanya kalau dia salah. Kalau dia benar dapat dua pahala. Namanya ijtihad. Bunga bank ini belum kesepakatan ulama, ijma ulama belum. Kalau ada yang mengatakan haram, oh jangan langsung dibilang haram, karena ada pembandingnya, ulama juga ini. Ulama dari Mesir juga ini. Kalau misalnya, mohon maaf, kami dari Al-Azhar Kairo Mesir. Kalau misalnya ada ulama di Indonesia ini yang ilmunya sama kayak ini, nggak ada. Tunjukkan kepada kami ulama-ulama yang di Indonesia yang ilmu agamanya sama kayak yang punya buku ini. Syekh Muhammad Said Tontowi, mufti besar di Al-Azhar, sudah almarhum. Beliau yang menghalalkan bunga bank. Hafal Al-Quran 30 juz. Ahli tafsir. Hafal hadis puluhan ribu hadis, hafal syarah-syarahnya, hafal matan-matannya, hebat ini. Nah, oke, akan kita jelaskan mengapa mereka menghalalkan. Kalau ini sudah jelas, tergantung kepada niat masing-masing. Ini masalah ijtihad. Di Quran, di hadis belum ada ayat atau hadis tentang bank, nggak ada. Ini ijtihad ulama. Ijtihad ulama bisa benar, bisa salah. Benar pun ulama dapat dua pahala, salah pun dapat pahala dia, bukan dosa dapat. Ijtihad ulama. Nah, kita akan bahas mengapa ulama ini dan ulama di Al-Azhar Kairo Mesir membolehkan bunga bank. Pada awalnya, sebelum tahun 80-an, Al-Azhar sama dengan Saudi mengharamkan bunga bank. Sama sebelum tahun 80-an. Namun di situ Al-Azhar membuat satu catatan. Hukum haram ini bisa berubah setelah kami teliti. Jadi ulama-ulama Al-Azhar sebelum merubah fatwa haram ini, mereka langsung ke perbankan syariah. Kalian ngapain kalian 24 jam di sini? Coba. Dari pertama kalian kerja, coba. Ngapain kalian? Apa itu? Kayak mana caranya? Dicatat sama mereka. Dicatat, baru dimunakosyahkan, didiskusikan, dikaji dengan buku-buku yang hebat-hebat. Ya. Tahun 82 masih haram itu.
Kemudian tahun 85, Mufti Dewan Mufti ini kayak MUI lah, MUI. Mufti di Al-Azhar masih mengharamkan, tapi beliau Profesor Dr. Muhammad Said Tontowi mengguncang dunia Arab dan dunia Islam. Beliau mufti tahun 85. Apa kata beliau? Setelah kami adakan penyelidikan, langsung penyelidikan, diam-diam. Istilah kita apa namanya tuh? Yang datang diam-diam itu apa namanya Pak? Yang ada yang inspeksi mendadak. Kami adakan inspeksi mendadak. Sidak. Apa yang dilakukan oleh perbankan itu? Di tahun 85 beliau menyatakan semua aktivitas yang ada di perbankan dan produk-produk di perbankan belum masuk kategori riba. Belum masuk kategori riba. Dalam arti kalau belum masuk dalam kategori riba berarti halal. Berarti halal. Kita pinjam uang ke bank hukumnya halal. Kita kredit mobil, kredit kereta halal. Kita KPR di rumah ini halal. Kita nabung uang deposito kartu kredit halal. Mengapa? Oh, banyak dalilnya. Oh, banyak kali. Yang pertama kata beliau, yang pertama adalah sistem keuangan kita. Zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan uang emas dan perak. Kalau kita menggunakan uang kertas, saya nggak bawa pula uang kertas ini. Bisa contoh satu aja, entah 2.000 rupiah, entah 5.000 rupiah. Nah, ada Ustadz? Ya, pakai amplop. Oke, 2.000 rupiah. Ini uang kertas. Kita ibaratkanlah 2.000 rupiah ya, di tangan saya ya. 2.000 rupiah. Sebelum dia dicetak masih kertas putih. Masih kertas putih, bahannya sama dengan uang asli, masih kertas putih. Ketika kita membawa kertas putih ini ke supermarket, apakah laku? Tidak. Tidak laku, kan belum dicetak. Belum dicetak, kan nggak laku. Setelah dicetak, nah, nampak uang 2.000 rupiah dengan gambar Pangeran Antasarinya, nampak. Nah, kita beli bonbon, laku kan? Laku. Sebelum ini dicetak, samanya kertasnya, bukan palsu, sama kertasnya, hanya kertas putih. Kertas putih. Apakah dia laku kita membawa kertas putih ini yang bakal akan dicetak 2.000 rupiah? Tidak akan laku di sekitar masyarakat. Bahkan akan dibuang. Tidak akan laku. Di zaman Rasulullah menggunakan uang emas. Sebelum dicetak jadi uang nominal, uang tetap berharga. Kena emas aslinya, kena perak aslinya. Sebelum dia ditetapkan, oh ini 5 sen, ini 10 sen, ini 5 dirham, ini 10 dirham. Sebelum itu dicetak jadi uang, tetap berharga karena dari emas. Dari emas. Makanya itulah sekarang zaman ini pakai uang kertas semua. Karena kalau pakai uang emas, melihat emas saat ini semakin habis. Nggak akan mungkin dunia menggunakan uang emas karena semakin habis emasnya itu. Karena kalau kita pakai uang emas nggak bisa orang berspekulasi. Misalnya ini sekarang ini heboh, minyak goreng naik, orang bisa spekulasi. Tapi kalau uang kita emas, minyak gorengnya 50.000 2 liter, orang akan tanya, loh harga emas aja sekian kok bisa 20.000? Nah itu kalau perbandingan uang emas dengan uang kertas. Nah yang dilakukan saat ini pakai uang kertas. Di zaman Rasulullah pakai uang emas.
Kalau namanya emas, berpotensi riba. Antar emas dipinjam-pinjam, saya pinjam uang 1 dirham emas, nanti saya balikkan 1 dirham 1,5 dirham. Nah, ini riba. 0,5 dirham ini riba dia. Nah, sekarang kita pakai uang kertas. Misalnya ini KPR, harga KPR saat ini, rumah saat ini misalnya 100 juta misalnya. 10 tahun kemudian apakah harganya 100 juta? Tidak. Bisa jadi 1 M. Karena kita pakai sistem uang kertas. Kita pinjam uang ke bank. Pinjam uang ke bank misalnya 100 juta. Akan dikembalikan 5 tahun yang akan datang. Ya kan, berangsur tuh dengan bunga-bunganya. 5 juta di tahun 2022 dengan 5 juta di tahun 2027 insya Allah akan datang. Apakah sama nilainya? Wallahu alam. Kebanyakan nggak sama. Semakin naik. Terbukti sekarang harga BBM naik terus, harga minyak naik terus. Yang dulu kita BBM 1 liter bisa 5.000, bisa 5.000 dulu 1 liter. Sekarang 16.000. Jadi 5.000 uangnya sama, nilainya sama 5.000. Kalau sekarang uang 5.000 bisa beli 1 liter, sekarang nggak bisa. Nah, ini dia uang kertas ini. Makanya ulama Al-Azhar mengatakan peminjaman uang ke bank belum termasuk riba, karena kita pakai uang kertas. Uang kertas itu nominalnya jatuh. Kebanyakan yang kita alami sehari-hari, nominal uang kertas, uang itu jatuh, nggak pernah naik. Inflasi jatuh. Kecuali pakai uang emas tidak. Uang emas semakin hari semakin begitu harganya. Kayak manapun ceritanya. Makanya di zaman Nabi Muhammad uang dirham dan dinar itu menggunakan emas dan perak ya begitu saja. Ya. Makanya orang nggak bisa berspekulasi untuk permainan riba di sini, nggak bisa. Kalau kita uang kertas ini, ya, uang kertas ini kebanyakan yang sepanjang hidup kita inilah, harga uang kertas ini nggak sama dengan harga saat ini. 10 tahun akan datang mungkin 100.000 udah kayak mau beli permen. Iya, dulu 100.000, masya Allah 100.000 udah kaya kali dulu. Dulu teringat gaji ayah Hawa dulu 1 bulan 10.000. Gaji guru PNS 10.000. Ya Allah. Nah sekarang udah juta-jutaan. Nah 10.000 di zaman ayah dulu dengan 10.000 sekarang mana ada nilainya. Nah itulah yang disampaikan oleh beliau. Jadi peminjaman uang di bank itu belum termasuk kategori ribawi, apalagi pakai uang gaib. Tahu uang gaib? Bukan uang gaib ini. Bukan uang gaib ini. Uang pakai apa? Mobil banking. Uangnya kan nggak ada. Kita jual beli nih pakai online. Ya kan? Kan dalam mazhab Syafi'i ada pembeli, ada penjual, ada barangnya. Rukun-rukun jual beli. Ada barangnya, kemudian ada uangnya, kemudian ada ijab kabulnya. Nah, sekarang ini transaksi pakai online kayak mana coba? Pembelinya ada, penjualnya gaib. Awak pun tak kenal siapa penjualnya. Gaib penjualnya. Uangnya gaib juga. Barangnya gaib. Mengapa gaib? Cuma ditengok di gambar. Oh cantiknya ini. Aku belilah. Ijab kabulnya nggak ada. Kalau kita kan ada ijab kabul, kami beli ya Pak ya, ya saya jual ya Bu, ya saya beli. Itu kan ijab kabulnya dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah sekarang ini tidak. Nah karena sistem keuangan dan sistem perbankan sudah berbeda sekali, jauh berbeda dengan zaman dahulu, maka mereka melihat, meneliti dan mengeksplorasi kalau bunga bank itu, sistem perbankan itu belum masuk kategori ribawi, belum masuk kategori ribawi. Nah, kalau yang ini masuk ribawi. Contoh, saya sama Pak Imam tadi
Saya bilang sama Pak Imam, Pak Imam, saya pinjamlah uang Pak Imam 100.000 rupiah. Bulan depan saya bayar. Dikasihlah sama Pak Imam kepada saya 100.000 rupiah. Ketika bulan depan, Pak Imam nanya sama saya lagi, Pak Ustadz, ada nggak uang 100.000 tadi? Aku mau butuh uang itu Pak Ustadz. Saya bilang, aduh Pak Imam, nggak ada pula lah uang saya ini Pak Imam. Oke Pak Ustadz, nanti saya kasih tenggang lah. Tapi Pak Ustadz kasih lebihnya ya, 10.000 setiap bulan. Bulan depan Pak Ustadz bayar 110.000. Nah, yang 10.000 inilah dikategorikan riba. Kita minjam uang pribadi kepada al-ustaz, kemudian kita lambat ustaz itu tempo 1 bulan, kemudian Pak Imam mengatakan harus ada penambahan bulan depan 110.000 rupiah. Ini yang 10.000 rupiah ini dikategorikan riba. Kecuali ini lain, ini bukan riba nih. Saya pinjam 100.000, saya balikkan tanpa ada kesepakatan. Saya balikkan tiba-tiba 110.000 tanpa sepengetahuan yang memberikan pinjaman, itu boleh, itu bukan riba. Yang menentukan dari yang kasih pinjam, dibalikkan 110.000 rupiah. Nah, 10.000 rupiah itulah adalah ribanya. Oke, itu riba di zaman jahiliyah, namanya riba nasiah. Riba nasiah, ada penambahan dari peminjaman karena jatuh tempo, diberikanlah tambahan tersebut 10.000, itu namanya riba an-nasiah, dan ini adalah haram. Kemudian mereka mengatakan sistem pinjam meminjam di bank itu belum termasuk kategori riba. Mengapa? Kita pergi ke bank, Bu, saya meminjam uang untuk modal usaha. Ini bank konvensional. Berapa Bapak pinjam? 100 juta rupiah. Nah, ini Pak, 100 juta ini setiap bulan beginilah dia. Beginilah per bulannya yang harus Bapak bayar, tap beserta bunga-bunganya. Setelah saya baca, oh, bisalah Kak. Bisalah. Nah, di antara kedua belah pihak terjadi antarodin, rela sama rela, ridho sama ridho. Di antara kedua belah pihak, bank sama nasabah, menurut beliau tidak termasuk riba. Karena apa? Karena sudah ada kesepakatan awal. Kesepakatan awal kalau per bulannya sekian. Nah, yang riba tadi tidak. Yang tadi contoh pertama tadi, yang kena riba tadi, memang sikit-sikitnya beda-beda tipis. Yang riba yang haram tadi, saya pinjam uang 100.000 sama Pak Imam. Pak Imam nggak bilang apa-apa. Tiba-tiba bulan yang akan datang saya nggak ada duit 100.000 rupiah, nggak ada duit. Pak Imam langsung memberikan bunga. Bulan depan Pak Ustadz 10.000. Kan awalnya kan nggak ada begitu kesepakatan awalnya. Nah, kalau di perbankan ada kesepakatan awal. Per bulannya begini ya Pak, KPR rumah. Ya, KPR rumah 100 juta, per bulannya begini ya Pak ya, per bulannya sama bunga-bunganya. Terlambat kena denda segini ya Pak ya, sekian persen. Nah, menurut mereka, beliau belum termasuk kategori ribawi. Kecuali kalau tiba-tiba perbankan ketika kita lagi proses KPR udah berapa bulan tiba-tiba menaikkan suku bunga tanpa sepengetahuan dari nasabah, itu haram, riba itu. Tapi karena kita udah kesepakatan awal, sudah saling mengetahui, saling ridho antara satu dengan yang lain, nah itu diperbolehkan. Kemudian selanjutnya, mengapa beliau menghalalkan bunga bank? Ya, menghalalkan bunga bank. Tadi karena sistem apa namanya? Karena uang kertas. Uang kertas ini terkadang dia naik, terkadang dia tidak. Kebanyakan naik. Ya. Kebanyakan maksudnya itu nominalnya itu kebanyakan turun, bukan naik, turun terus setiap tahun turun. Ya. Sehingga kadar dari uang kertas tersebut tidak berharga. Ya, kadar uang tersebut tidak berharga. Kemudian alasan selanjutnya kata beliau ini adalah bank itu punya pemerintah. Kalau dia BUMN, ada juga bank-bank swasta. Semua perbankan ini, semua perbankan diawasi oleh negara.
diawasi oleh negara. Ada otoritas yang mengawasi setiap perbankan di situ. Ada negara, ulil amri, yang mengawasi. Kalau ada apa-apa sedikit aja melenceng, kena sanksi bank tersebut. Nah, lain tadi kasus yang riba jahiliyah tadi, tidak diawasi pemerintah, suka-suka hati yang memberikan pinjaman, suka-suka hati dia memberikan menaikkan suku bunga, ini yang haram. Nah, karena perbankan diawasi oleh ulil amri, pemerintah, maka belum termasuk kategori riba. Jadi semua aktivitas di perbankan itu dipantau, dilihat, diawasi oleh pemerintah, oleh otoritas, oleh bank, markas bank sentral, itu belum termasuk kategori riba. Alasan selanjutnya oleh beliau mengapa halal. Uang yang di bank itu bukan uang bank itu sendiri, tidak. Itu adalah uang-uang nasabah yang nabung. Uang nasabah dikumpulkanlah jadi satu. Daripada uang ini membengkak tidak dikeluarkan, bagus dijual belikan. Nanti keuntungannya akan jadi bagi hasil. Begitulah yang kita alami saat ini di perbankan ini menurut beliau. Kita kan menyimpan uang, daripada menumpuk uang itu di bank, tidak dialokasikan untuk kegiatan usaha, kegiatan yang lainnya, sehingga untuk apa? Ya. Dan ketika ada untung dari usaha tersebut masuk ke dalam bank dan dibagi-bagilah yang dikenal dengan bunga bank. Yang dikenal dengan bunga bank. Jadi ini kata beliau tidak termasuk ribawi. Tidak termasuk ribawi. Nah, kalau yang tadi, yang riba jahiliyah tadi, itu uang pribadi, bukan uang negara. Kalau BUMN, uang-uang yang di bank-bank yang BUMN itu uang negara. Kalau yang tadi riba jahiliyah, uang pribadi saya sendiri, uang pribadi imam sendiri, bukan uang negara, bukan uang orang. Nah, jadi karena ini dalam Islam namanya akdul musyarakah. Jadi Bapak Daniel 1 juta, Bapak ini 1 juta dikumpulkan di dalam satu bank, ya, dikumpulkan dalam satu bank, kemudian ini diadakan akad jual beli dan keuntungannya masuklah ke dalam sistem perbankan dan dibagi menurut bunga-bunga tersebut. Ya, namanya musyarakah dan ini diperbolehkan dan diawasi oleh negara. Nah, dengan alasan-alasan seperti itulah Al-Azhar dan ulama-ulama yang ada di Mesir mengatakan sistem yang ada di perbankan belum ya, bukan tidak, beda antara tidak dengan belum. Kalau belum masih ada proses lagi, diteliti lagi, sampai sekarang diteliti lagi, belum masuk kategori ribawi. Karena apa? Diawasi oleh negara. Uang yang di bank itu adalah uang negara atau uang nasabah yang dikumpulkan. Namanya akdul musyarakah, jual beli akad musyarakah. Contohnya kalau musyarakah, misalnya kita satu jamaah ini, kita tunjuk bendaharanya, kita kumpulkan 1 juta per orang buat usaha, namanya akdul musyarakah. Keuntungan dari usaha ini dibagi-bagilah. Sama dengan perbankan, uang kita disimpan di bank, daripada uangnya menumpuk, dibuatlah hasil usaha ya, orang yang minjam. Nah, kemudian bunganya tersebut jadi bunga yang dibayar oleh yang meminjam uang tadi menjadi bunga, kemudian menjadi keuntungan, dibagi-bagilah kepada nasabah-nasabah yang tidak mengajukan peminjaman uang. Nah, kemudian alasan selanjutnya kata beliau, bunga yang kita bayarkan ke perbankan bukan untuk mutlak untuk bank, ada juga pajak dari bunga itu untuk negara. Kita bayar bunga ke bank, bunganya itu bukan mutlak untuk bank, ada beberapa persen untuk negara sebagai pajak buat negara. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alasan-alasan seperti inilah ulama-ulama di Al-Azhar dan di Mesir belum, bukan tidak ya, belum
mengkategorikan sistem perbankan dunia saat ini riba. Belum memasukkan sistem perbankan saat ini dan produk-produk yang ada di bank itu dalam riba. Kesimpulannya adalah, meskipun kedua belah lembaga ini berseberangan tentang halal dan haramnya bunga bank, berseberangan. Ini yang mengharamkan mutlak asli. Jangan sentuh apapun yang ada di bank itu, jangan. Ini bukunya. Kalau ini boleh. Karena uang dalam bank itu bukan uang nasabah aja, uang negara pun ada. Dulu kan ada kasus Bank Senturi, kan disuntik negara. Disuntik negara supaya bisa bertumbuh lagi. Disuntik negara, uang negara juga. Nah, karena ini adalah uang negara dan uang nasabah, ya orang yang mengelola di bank itu menjaga dan mengelola uang tersebut. Oleh sebab itu, ulama-ulama ini mengatakan kepada kita, kalau ada di antara keluarga-keluarga kita yang kerja di perbankan, jangan sekali-kali mengucapkan kamu ini makan uang neraka, kamu ini makan uang riba, kamu ini makan uang haram. Karena apa? Karena ini masih khilafiyah antar ulama, masih khilafiyah antar kalangan ulama. Jadi sikap kita bagaimana Pak Ustadz? Ini saya tutup. Yang haram saya tutup, yang halal saya tutup. Kita merujuk kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyin, yang halal itu jelas, wa innal harama bayyin, yang haram itu jelas, wa ma bainahuma umurun mustabihat. Kalau ada satu hukum gak jelas apakah haram ataukah halal, hendaknya kita berada di tengah-tengah. Kita jauhi, sebaik-baiknya dijauhi. Sebaik-baiknya dijauhi. Maksudnya bagaimana Pak Ustadz? Dijauhi bagaimana? Ya, kalau misalnya sudah jelaslah kita ini masih khilafiyah tentang bunga bank ini, ya dijauhi. Ya, dijauhi. Namun ada juga pertanyaan yang menarik Bapak dan Ibu. Ya. Pertanyaannya apa? Apakah bank syariah di Indonesia ini sudah murni syariah? Pertanyaan menarik itu. Apakah bank syariah yang ada di Indonesia ini sudah murni syariah? Karena orang yang kuliah di ekonomi Islam butuh 4 tahun untuk belajar ekonomi Islam, perbankan, sistem manajemen syariah, 4 tahun dapat S1. Ini tidak direkrut pegawai-pegawai, ya, lowongan kerja baru direkrut yang bukan notabene mahasiswa-mahasiswi ekonomi syariah. Bebas, silakan masuk. Yang sangat disayangkan adalah orang yang mutasi dari bank konvensional ke bank syariah langsung masuk tanpa dibekali. Makanya kalau ada yang bilang apakah bank syariah ini sudah murni syariah? Belum. Masa bisa ya mutasi dari bank konvensional sama orang yang sudah mahasiswa S1 ekonomi Islam 4 tahun, ya, lebih besar, lebih mantap lah ekonomi Islam ini. 4 tahun dia belajar, dia hafal semua hukum-hukum Islam itu, dia tahu mana yang bunga bank, mana yang tidak, mana yang akad mudharabah, mana akad musyarakah, dia tahu itu. Masuk yang mutasi langsung duduk di bangku ini, dan jadi bahasanya ya kayak bahasa ini, bahasa bank konvensional jadinya. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah zuhur rahimakumullah, apakah bank syariah ini sudah murni betul-betul syariah? Wallahu a'lam, belum murni syariah. Karena kami lihat juga sistem plafon peminjaman uang mahal kali, memang mahal kali bank syariah daripada bank konvensional. Iya, coba buktikan. Nanti ada marketing gitu kan. Bank syariah itu mahalnya masih murah lagi bank konvensional. Alasan pernah saya tanya sama mereka ini, kok mahal kali punya kalian syariah? Apa kata beliau? Tahulah Pak, syariah di sini di Indonesia ini sedikit.
Itu alasan yang bagi kami ya tidak begitu greget lah. Sikit Pak Ustadz, jadi dibanyakkanlah nisbahnya, bahasanya nisbah. Pernah juga saya tanya sama orang-orang yang kerja sini, sebenarnya beda bahasa aja ya kita ini. Iya, maaf jatuh nih, beda bahasa aja. Bunga bank bahasa Arabnya musyarakah. Jadi kalian buat musyarakah, bunga bank. Nanti bagi hasil, ya kan, pakai nisbah atau mudharabah. Yang diarabkan ya sebenarnya itu. Tapi samanya juga, bunga juga ya namanya tuh. Bunga juga namanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya sebagai penutup, melihat saat ini zaman yang perlu kendaraan. Kemudian uang kita pun tidak ada yang tunai. Ya, kami akui aja itu kereta kami itu masih ngangsur itu. Pak Ustadz pakai apa tuh? Bukan pakai bank syariah. Ya, dealer yang konvensional lah. Mau ke mana lagi? Itu sudah darurat. Kalau nggak pakai kendaraan kayak gitu, kayak mana awak datang kemari pakai angkot? Ya sudah, dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat, hal-hal yang diharam pun tak masalah. Ad-daruratu bihul mahzurat. Hal-hal yang darurat itu diperbolehkan hal-hal yang haram. Sebagai contoh, di hutan kita nggak ada makanan, udah nggak makan 5 hari 5 malam. Kita daripada bunuh diri kelaparan, mati kelaparan namanya bunuh diri. Di depannya itu ada ular, ada kalajengking, nggak mungkin awak terbang ambil ke burung. Ya situlah, dalam keadaan darurat silahkan makan ular itu. Dalam keadaan darurat silahkan makan ini. Kita masih enak di Indonesia, coba di Bali coba, Bali lah. Sikit kali menemukan makanan-makanan halal di Bali. Itu di Bali, apalagi kalau kita diundang ke Amerika, misalnya diundang kita ke Jepang atau di Tokyo, waduh, ke Cina sana. Kayak mana kita bisa menemukan makanan yang halal? Kan dalam keadaan darurat. Ya dipilihlah, ya dipilih. Kalau di situ ada telur apa, ya kan, telur rebus, ya pilih itu. Ya, kami pernah ya. Puasa pula Bapak ya. Pernah diundang di Tokyo, di hotel waktu seminar. Di atas makanan itu, hidangan makanan, mohon maaf, ada congor babi. Ada ikan. Kita yakin ini ikan ini pasti satu kuali dengan yang B2 tadi. Pasti satu kuali ini. Daripada kita nggak makan itu, ya gimana, nanti kita nggak bisa ini pula, ya kan. Ya, dalam keadaan darurat, ya ambillah hal-hal yang lebih ringan dulu. Yang haram pun boleh, kita nggak boleh makan B2 tadi. Ya, lebih aman yang makan ikan tadi, meskipun satu kuali dengan yang B2 tadi, satu minyak dengan B2 tadi. Kita pilih yang paling ringan dosanya. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita pada hari ini. Ya, mudah-mudahan ini balik kepada niat masing-masing. Kalau ada yang mengatakan haram bunga bank, udah tinggalkan semua yang ada di perbankan konvensional. Atau pindah kepada bank syariah. Kalau misalnya semua itu adalah halal, belum termasuk kategori haram oleh ulama-ulama Al-Azhar dan ulama Mesir, silahkan menggunakan ini. Tapi dalam keadaan darurat lah, ya, dalam keadaan darurat. Kalau nggak ada dalam keadaan darurat, jangan dipakai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat ini kita dalam keadaan berpuasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la
إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. Ya Allah, melalui majlis pengajian ini ya Rahman, yang disaksikan para malaikatmu ya Rahim, kami memohon kepadamu ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, dan dosa kedua orang tua kami ya Rahman. Kasihanilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka mendidik kami di waktu kecil. Ya Allah, melalui majlis pengajian ini ya Rahman, yang disaksikan para malaikatmu ya Allah, kami dalam keadaan berpuasa ya Rahman, kami memohon kepadamu ya Allah, angkatkanlah semua penyakit-penyakit dalam tubuh kami ya Allah, angkatkanlah semua penyakit-penyakit dalam tubuh kami ya Rahman, angkatkanlah semua penyakit-penyakit dalam tubuh kami ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, melalui majlis pengajian ini ya Rahman, yang disaksikan para malaikatmu ya Rahim, kami memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah anak kami, cucu kami dan keturunan kami menjadi anak yang soleh dan solihah ya Allah, menjadi anak yang taat kepadamu ya Rahman, taat kepada Rasulmu ya Rahim, menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya ya Allah, menjadi anak yang berguna bagi nusa bangsa dan agamanya ya Dzal Jalali wal Ikram. Lindungilah kami ya Allah, lindungilah keluarga kami ya Rahman, lindungilah anak cucu dan keturunan kami ya Allah, lindungilah masjid kami ya Allah, lindungilah kami yang hadir di rumahmu ini ya Allah, lindungilah kami semua ya Allah dari berbagai macam malapetaka ya Rahman, dari berbagai macam mara bahaya ya Allah, dan dari berbagai macam godaan syaitan yang terkutuk ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ja'al jam'ana هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.